Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini ya teman-teman, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini mungkin sudah banyak dan bahkan sudah sering kita lakukan ya, dan juga sudah dipelajari dari kita sekolah dulu sih ya. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ini kalau kita ngomongin definisinya. Ya, ini salah satu pengukuran yang ada dalam statistika. Nah, ukuran pemusatan data itu terdiri dari rata-rata, nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Gitu ya. Nah, ini kan ukuran yang teman-teman sudah sering sering tahu, sering lihat, sering melakukan juga kan, ini rata-rata, modus, median, tengah. Nah, ini suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ini kan kita misalkan ngomongin ada 100 data nih ya. 100 data ya. Kalau kita mau menggambarkan data ini ya, kita kan nggak akan mungkin menyebutkan datanya itu ini kita sebutin 100 kali, itu kan nggak. Paling mudah adalah rata-ratanya segini nih gitu kan. Misalkan nilai mahasiswa rata-rata segini gitu kan, gampang. Atau kebanyakan nilainya segini, itu juga bisa. Ya. Jadi ukuran pemusatan data definisinya seperti itu. Nah, satu nilai ini ya memudahkan kita untuk yaitu tadi merepresentasikan dari keseluruhan data atau membandingkan dengan data yang lain. Kan gampang. Ya, kelas A dan kelas B ya. Nilainya bagusan mana? Ya kita bisa melihat dari rata-rata, nilai tengah, atau nilai yang sering muncul gitu. Kita nggak mungkin akan bandingkan seluruh muridnya satu persatu ya. Ini dibandingkan dengan semua murid, yang ini bandingkan dengan semua murid, kan enggak gitu. Jadi paling mudah dengan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan juga modus gitu ya. Nah, kita sedikit nge-review dikit sih sebenarnya statistik di S1 Teknik Informatika ini ya memang ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal mean atau rata-rata ya. Nah, kalau rata-rata ini ada beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama ada mean aritmatika. Nah, min aritmatika ini ya rata-rata yang sering kita lakukan itu ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah rata-rata dari data tunggal atau datanya cuma satu ya. Misalkan datanya X1, X2, X3 sampai Xn. Ya, dinotasikan seperti ini ya, ada X terus atasnya gini. Ini rata-rata atau kita bacanya X bar. Nah, ini didefinisikan seperti ini ya. Jadi X1 ditambah X2 sampai ya Xn dibagi N atau jumlahnya data. Jadi X bar ini rata-rata, Xj yang ada di sini adalah data ke J. J-nya dimulai dari 1 sampai N banyaknya data. Dibagi dengan N. Ini mah teman-teman sudah paham ya kalau ini ya. Gampang. Nah, selanjutnya ini adalah mean aritmatika terbobot ya. Ini biasanya untuk data berfrekuensi. Nah, kalau kita ngomongin data berfrekuensi, data tunggal berfrekuensi, misalkan yang gampang ya, nilai aja lah, nilai, misalkan nilai sini ada frekuensi. Nah, nilai misalkan 9, 8, 7, 6 gitu-gitu kan, frekuensinya berapa? Ini ada 6 orang, ini ada misalkan 5 orang, ini 7 orang, ini 2 orang misalkan. Nah, cara ngitung rata-ratanya ya ini caranya. Ya, F1 X1. F ini apa? F ini frekuensinya, X ini datanya gitu ya. Ini semua berikutnya, jadi ini dikalikan. Ini mah juga teman-teman sudah paham ya. Lalu tinggal dibagi total frekuensi atau total datanya berapa. Nah, oke, sebagai gambaran misalkan kita punya data seperti ini ya.
ada nilainya berapa? 70, 69, 45, 80, dan juga 56. Dengan jumlah frekuensi masing-masing segini. 5, 6, 3, 1, 1. Ini jumlahnya ada 16. Nah, untuk memudahkan ngitung, biasanya kita pakai tabel gini ya, biar gampang ngitungnya. Jadi tinggal 70 dikalikan 5, berapa? 350. 69 kalikan 6 berapa? Segini. Dan seterusnya, totalnya segini. Ya, tinggal 1035 dibagi dengan 16, ketemu hasilnya 64,6. Oke, ini ya, ini gampang juga. Nah, berikutnya ada distribusi frekuensi ya, min aritmatika untuk distribusi frekuensi. Kalau tadi kan data tunggal berfrekuensi. Nah, sekarang distribusi frekuensi. Ya, yang kemarin sudah teman-teman lakukan, kita kan mengklasifikasikan atau mengelompokkan data dengan range tertentu. Ya, kita lihat datanya dulu aja. Ya. Misalkan kayak gini, ada rentang nilainya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, di rentang nilainya ini ya ada tanda kelas ke J, ada frekuensi kelas ke J. Ya. X ini rata-rata. Oke. Jadi, ya. Misalkan kita ngitung nih. AJ ini maksudnya nilai tengah ya. Tanda ini nilai tengah. Kita pakai nilai tengah aja biar gampang. Nah, kita ada data nih. Kita rentang nilainya dari 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64 dan seterusnya, ya. Dengan frekuensi masing-masing segini. Nah, kalau data tunggal tadi kan gampang ya, 57 tinggal dikalikan 1, 56 tinggal dikalikan 11 misalkan seperti itu. Nah, kalau rentang nilai, kalau kita pakai rentang nilai, kita cari nilai tengahnya dulu antara 50 dan 54, nilai tengahnya berapa? 52. 55, 59, nilai tengahnya berapa? 57 dan seterusnya sampai 97. Nah, ini nanti yang dikalikan ya. Ini yang dikalikan dengan frekuensi. Ketemu hasilnya ini. Ini kalau kita taruh di tabel seperti ini. Ya, terus ini diapain? Ya tinggal apain? Ini dihitung, ini dibagi dengan ini. Oke. Nah, teman-teman nih biasanya itu banyak yang masih bingungan dengan ngebaca notasi sigma ya. Notasi sigma kayak gini kadang-kadang masih bingung, padahal itu gampang banget ya. Ini misalkan J sama dengan 1, ini 10 ya. Ini XJ. Berarti X1 ditambah X2 tambah X3 sampai ya ditambah sampai X10. Gitu ya, J-nya dari 1 sampai 10. Ya, ini jangan bingung. Kadang-kadang nanti kalau teman-teman ada rumus ini sigma berapa, terus ada sigmanya lagi gitu-gitu kan. Kadang-kadang bingung. Ini gampang kok kalau sigma-sigma gini mah. Ya. Ya, untuk memudahkan ya biasanya kita bikin tabel kayak gini. Ini kan total A kali F ya. Kita bikin tabelnya A kali F. Ya, total F. Ini total F, ini kan F-nya di sini. Nah, tinggal dihitung. Itu ya, ini untuk distribusi frekuensi. Nah, berikutnya ada istilah namanya rata-rata geometrik. Kalau rata-rata geometrik ini dari data ya X1 sampai Xn, ya ini adalah perkalian lalu diakar gitu ya. Ini dikali lalu diakar sejumlah n. Misalkan datanya 2, 4, 8 ya. Akar 3 dari 2 kali 4 kali 8. Ini tapi jarang dipakai kalau min geometrik. Ada juga min harmonik ya. Kalau min harmonik ini jumlah data, n-nya jumlah data dibagi dengan jumlah 1 per data. Itu terus ditotal. Nah, misalkan kita punya data 2, 4, 8 ya 3 per 1 per 2 plus 1 per 4 plus 1 per 8. Ketemu gitu. Ya, ini kalau min harmonik, ini untuk min geometrik. Cuman yang umum dipakai kita pakai min aritmatika. Itu ya. Oke, kita lanjut ke median, ke nilai tengah. Nilai tengah ini teman-teman juga sudah sangat familiar
Ya, nilai tengah adalah apa ya? Kita untuk melihat gini, rata-rata ya. Rata-rata. Ini apakah bisa merepresentasikan data? Bisa. Cuman sangat lemah terhadap outlier atau nilai pencilan. Misalkan nih saya ngomong rata-rata apa ya? Rata-rata gaji lah, misalkan rata-rata gaji. Kita ditawarin nih, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya? Ya, di sini ini rata-rata gajinya itu 10 juta, misalkan. Ya, ternyata waktu realnya itu ada orang yang gajinya 1 juta, 1 juta, gitu kan, 1 juta. Terus ini 1 juta. Terus ini ada 46 juta. Ada orang nih ya gajinya sangat jauh berbeda ini. Ya, ini kalau kita total, ya ini kan berapa? 50 juta ya. Kalau kita rata-rata 10 juta. Nah, padahal kebanyakan ini. Ya. Kalau kita cari nilai tengah di sini. Ya. Berarti rata-rata saja itu kadang kurang bisa sepenuhnya merepresentasikan data. Ya, biasanya kalau di statistik atau mungkin teman-teman belajar data mining ya, biasanya kayak nilai-nilai kayak gini dibuang. Ini namanya outlier. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Biasanya dibuang, ini biasanya dibuang. Karena ngerusak data, dalam tanda kutip ngerusak data. Nah, makanya rata-rata saja kurang cukup. Ya, kurang cukup. Sudah baik tapi kurang cukup. Untuk data yang tidak ada outliernya juga sangat baik, rata-rata sudah cukup. Tapi kalau ada outliernya ya kita kadang-kadang perlu melihat ya modus mediannya juga. Nah, median ini kan namanya nilai tengah. Nilai tengah, kita kan ngomongin tengah-tengah. Nah, nilai tengah ini ya kalau jumlah datanya ganjil dan juga genap ini beda. Ya, misalkan datanya ganjil 1, 4, kita harus ngurutin ya, kalau median ya harus diurutin ya. 1, 4, 7, 9, 10. Kalau nilainya ganjil kan enak, tengah-tengahnya jelas 7. Nah, kayak gitu. Ya. Ini kalau rumusnya ini ada yang n, ini n2n ya. Ini kita bisa bikin kayak gini. Xn ya, kan x1 sampai xn. Kalau data ganjil ya tinggal dibagi aja. Ya, dibagi setengah. Ya, misalkan ininya dikurangin 1. Jadi n-1 dibagi 2. Kalau datanya ada 5. N+1 ya, N+1. Datanya ada 5. Ya. Maka 5 plus 1 dibagi 2. 6/2 sama dengan 3. Maka dia ada di data ketiga. Misalkan ini kita punya data kayak gini kan. Ya. Yang pertama dilakukan ya diurutin dulu. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ya, ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Maka data keberapa sebagai median? Ya 9 plus 1 dibagi 2. Ya 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jawabannya. Itu ya, gampang. Nah, kalau untuk data genap ya, misalkan datanya 2, 3, 4, 7, 8 gitu kan. Nah, caranya adalah setengah ya dikali xn/2 ditambah xn/2 plus 1. Ya, xn/2 ini berapa? Misalkan datanya ada berapa nih? Ada 6 kan ya? Ada 6. Maka, n-nya kan 6. Maka n/2 adalah 3. Ya, data ketiga mana? Yang ini. Ya, kalau n/2 plus 1. Ya, data ini kan x n/2 plus 1.
Maka dia adalah X data ketiga plus 1, ya, X4. Ya, X4-nya berapa ini? Ya, ini tinggal dua-duanya ini dicari rata-ratanya. 4 plus 4 bagi 2. Tuh kan, ketemu 4. Ini gampang kalau data tunggal, teman-teman sudah apa ya, sudah ngelontok ya dari zaman sekolah dulu, harusnya sudah sangat paham. Nah, sekarang median untuk data distribusi frekuensi. Nah, ini mungkin beberapa yang ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, di sini rumusnya adalah min L1 ditambah D dikali N per 2 min total F dibagi F median. Nah, ini apa ini? Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini jelas ya, median karena kita nyari median. L1 ini apa? L1 ini batas bawah kelasnya median. Ya, batas bawahnya. Kalau D ini lebar interval kelas. Ya. Lebar interval kelas. Nanti kita lihat langsung ke contoh soal aja ya biar gampang ya. Ini kalau rumus teman-teman biasanya bingung ini maksudnya gimana gitu ya. Oke, misal kita punya data kayak gini. Ya, kita punya data rentang nilai 50, 54 dan seterusnya ya. Jumlah datanya ada 80 dengan frekuensi masing-masing kita tuliskan di sini. Nah, karena datanya ini genap ya, kita ngelihat aja kelas mediannya ada di mana gitu kan. N per 2 ini berapa? 40. Nah, kita cari ini 1, 2, ini ditambah, sorry. Ya, kita nyari data ke 40 ada di mana, karena kita kan harus ngurutin ya. Ini 3 ditambah 11 berapa? 14 tambah 10, 24 tambah 12, 36 tambah 21, 5, 7. Ah, berarti data ke 40 ini ada di sini nih, ada range ini. Kan gitu. Ya. Maka kelas mediannya ada di sini. Ini kelas median. Ya. Kelas median. Nah, kita nyari batas bawahnya berapa. Itu kan. Ada yang kita ngambilnya dari ini tambah ini dibagi 2. Ya, 74,5. Ada juga yang langsung menuliskan batas bawah kelasnya ya 75 gitu ya. Nah, di sini terus D lebar intervalnya berapa? Dari 75 sampai 79. Berarti kan ada 75, 76, 77, 78, 79. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebar kelasnya ada 5. Nah, terus ini total frekuensi dari sebelumnya ya, sebelum kelas kita. Ini yang mana? Ini. Ya, nilainya berapa? 36. Lalu frekuensi median berapa? Di sini ada 21. Tinggal masing-masing data ini dimasukkan saja. L1-nya berapa? 74,5. Atau kalau ada juga yang nuliskan 75 gitu juga ada. Ya, ditambah 5 lebar kelasnya, dapatnya dari mana? Dapat dari sini. Ya. 40 dari mana? N per 2. Ya, ini dapatnya dari sini. 36 dapatnya dari mana? Dari sini. Ya. 21 ini dapatnya dari mana? Dari F median. Tinggal dihitung aja hasilnya berapa. Itu ya, ini gampang juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau kita ngelihat rumus itu udah pada bingung gitu, udah pada males gitu. Padahal gampang. Ya. Lanjut, berikutnya ada modus. Ya, modus ini nilai yang paling sering muncul. Ya. Modus data tunggal mah gampang ya, teman-teman. Misalkan ada data 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Ya, ini berarti nilai yang sering muncul ya 4. Dan gitu. Ini kalau data tunggal. Nah, kita ngomongin kalau modus data distribusi frekuensi. Nah, ini apa lagi nih ya?
Ini rumusnya. Modus adalah L1 ya, batas bawah kelas modus ya, kelas modusnya. Lalu D lebar interval kelas sama kayak tadi. Nah, ini ada nih ya. Frekuensi kelas atau kita ngomongin selisih kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau yang ini, yang dua ini ya, ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya atau selisih ya, kita ngomongin selisih. Nah, kalau kita ngomongin langsung di datanya, namanya modus ini kan nilai yang sering muncul, otomatis nilai yang frekuensinya paling banyak, paling gede. Ya. Nah, berarti kita bisa tahu ya. Ini tadi batas bawahnya kita ngambil yang 74,5. Lebarnya berapa? 5. Terus selisihnya dengan frekuensi sebelumnya ya tinggal 21 dikurangi 12, 21 kurangi 12 ketemu 9. Terus kalau yang berikutnya ini ya, selisih dengan kelas setelahnya 21 kurangi 6, 15. Tinggal dimasukin rumus, ketemu hasilnya 76,375. Itu ya. Jadi gampang banget teman-teman ya, kalau kita ngomongin sebenarnya ada kayak misalkan kuartil, terus presentil, desil gitu-gitu kan. Cuman di statistik yang paling sering kita gunakan atau di keseharian bahkan yang paling sering kita gunakan adalah min, median dan juga modus. Itu ya. Nah, teman-teman mungkin nanti ada latihan, silakan dikerjakan. Ada data nilai ya dengan distribusi frekuensi, nanti dihitung min, median, modusnya berapa. Itu ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.